Makanya dibilang tanduk setan. Jadi apapun yang macam itu memang karena tanduk lebih kuat daripada setannya, karena kekuatan setan. Ini yang dimaksud tanduk setan yang keluar dari negeri Najd itu. Ya Wahabi itu, saudara. Dan apapun ya, amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu begitu. Apa saja. Ini kemarin ini kan gaduh kan ya di masalah tarekat di negeri kita, di Indonesia, di Malaysia. Kadang-kadang yang diserang oleh Wahabi satu tarekat aja, padahal semua tarekat Wahabi tak suka itu semuanya. Mengapa Wahabi ini tak suka tarekat? Tasawuf ini bagian dari Islam, karena ajaran Islam itu ada tiga, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu syariat, ilmu fiqh. Iman itu akidah, ilmu tauhid, ya, sifat 20. Ihsan itu ilmu tasawuf atau tarekat. Kalau orang nggak bertasawuf, nggak bertarekat, kurang agamanya, tak sempurna. Mengapa cuma dua? Mengapa orang Wahabi memerangi tarekat, memerangi tasawuf? Yang berperan besar menyebarkan Islam kemana-mana ini orang sufi, orang tarekat. Yang menyebarkan Islam kepada rumpun bangsa Melayu, orang tarekat dari dulu. Karena orang tarekat ini orangnya ikhlas, perjuangannya luar biasa, tak pamrih, tak cari apa-apa. Itu orang tarekat. Setan tahu macam mana orang tarekatnya, biar tak ikut tarekat. Karena kalau ikut tarekat ini ikhlas ini. Akhirnya apa? Kata setan, jangan ikut tarekat, capek zikir, kerja aja, cari uang, cari duit. Ini kata setan. Wahabi tanduknya setan lebih kuat lagi, tarekat bid'ah, tarekat syirik lebih kuat lagi. Ini namanya tanduk setan. Karenanya kita ini patutlah berhati-hati dengan fahaman salafi Wahabi, fahaman Wahabi. Mengapa? Kalau Wahabi ini berbeza dengan ramai orang, pasti Wahabi yang salah. Ini yang pertama. Yang benar ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Wahabi ini di dalam hadis munculnya dari negeri Najd. Karena setelah Najd ini muncul Wahabi, di mana-mana gaduh umat Islam ini. Mengapa gaduh? Tanduk setan di mana-mana lebih kuat daripada setannya. Dan yang difatwakan ya yang urusan gini-gini. Jangankan yang di bangsa Melayu, hatta mufti Saudi Arabia. Mufti Saudi Arabia kan Wahabi. Ditanya sama orang, Datuk Mufti, Tuan Mufti, perayaan Maulidur Rasul macam mana? Haram, bid'ah. Mengapa haram dan bid'ah? Dulu Rasul tak pernah melakukan, tak pernah ada dulu, jadi haram. Mengapa begitu? Setan senang kalau tak ada Maulidur Rasul, agar umat Islam tak kenal dengan Rasul. Tapi begitu siapa? Putra mahkota Saudi Wahabi datang kepada Mufti, Datuk Mufti, kerajaan ini akan mengadakan program tiap tahun festival budaya, dan nanti ada joget-joget, ada tari-tari. Macam mana Datuk Mufti? Karena ini untuk kepentingan negara. Apa kata Datuk Mufti? Untuk festival budaya Saudi Arabia, kata dia, oh gak apa-apa, bagus itu. Dan kalau joget-joget, gerak-gerak itu bisa sihat untuk sholat, katanya. Bisa sehat. Mengapa? Ya tanduknya setan, saudara. Kemudian kerajaan tanya sama Datuk Mufti, kalau perayaan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia macam mana? Oh tidak apa-apa, itu sunnah bersyukur pada Allah, bahkan wajib bersyukur pada Allah. Ini kalau hari nasional Saudi. Tapi kalau Maulid Rasul, kata dia apa? Haram, bid'ah dan syirik. Ini realiti ya yang ada di dunia.
Karenanya kita umat Islam di mana-mana, termasuk di negeri Perak, patutlah berhati-hati. Kita ini wajib berpegangan dengan ajaran Islam yang dulu, dari ulama-ulama kita dulu, ajaran dari Syekh Idris Marbawi dan syekh-syekh yang lain di Malaysia, syekh-syekh yang lain di Indonesia, kiai-kiai dulu. Syekh Idris Marbawi ini populer di Indonesia. Saya dulu nyangka Syekh Idris ini orang Indonesia. Mengapa? Karena semua kiai punya kitab beliau. Dan saya masih kecil dulu bacanya Idris Marbawi, karena tak ada harokatnya. Setelah 2014 ke sini kiai tahu Syekh Idris Marbawi. Oh, Marbawi itu bacaan iya. Di mana? Saya ke makamnya. Saya pikir dulu Marbawi itu. Karena beliau punya kamus Al-Marbawi. Lalu beliau punya tarjamah Sunan At-Tirmidzi, Al-Bahrul Mawi. Terus apa kitab itu di Indonesia ada itu Syekh Idris. Jadi kita ini kembali ke ajarannya Syekh Idris dan ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita, rumpun bangsa Melayu. Dan itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Karena ini sholat isya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام على